Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat, proses terbentuknya kata hati. Agama Islam menyangkut tiga hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Islam berbicara masalah lahir. Iman berbicara masalah batin. Dan ihsan mencakup keduanya. Nah, dengan konsep seperti inilah, ya, mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, kita sebagai umat muslim, ya, kita itu harus mencakup tiga hal, yaitu berbicara tentang lahir, di mana manusia dilahirkan dari tanah, lalu berbicara tentang iman, di mana keimanan seseorang itu didasari oleh hatinya, dan di situ masalah ihsan yang mencakup lahir dan batinnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya ia berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan
engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahu aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Beliau bersabda, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ihsan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempatan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Ibnu Arabi memandang insan kamil sebagai wadah tajalil Tuhan yang paripurna. Pandangan demikian didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas. Realitas tunggal itu adalah wujud mutlak yang bebas dari segenap pemikiran, hubungan, arah, dan waktu. Ia adalah esensi murni, tidak bernama, dan tidak bersifat, dan tidak mempunyai relasi dengan sesuatu. Kemudian, wujud mutlak itu bertajali secara sempurna pada alam semesta yang serba ganda ini. Tajali tersebut terjadi bersamaan dengan penciptaan alam yang dilakukan oleh Tuhan dengan kodratnya dari tidak ada menjadi ada. Nah, di sini saya akan menjabarkan Abdul Kalim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat pemula, al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua adalah tingkat menengah atau disebut sebagai at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan, sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan, al-haik ar-ramaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa. Karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Tingkat terakhir adalah al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.